ini insya Allah pernah di jalan ya maaf dulu Pak, bisa aja dulu sering jajan, bisa aja itu. Kalau orang sering jajan itu lama kelamaan itu efeknya kalau udah keluarga nggak bisa punya keturunan karena udah kebuang semua contohnya. Bukan berarti Bapak sering jajan loh Pak. Itu bukan maaf itu Pak ya, itu. Oh jadi itu bisa membuat lemah. Iya, itu kalau orang sering jajan kebanyakan begitu. Tapi insya Allah masih bisa diperbaiki. Insya Allah lah kita lihat dulu siapa yang lemah. Kalau seandainya yang lemah suaminya, ya kita tangani suaminya. Kalau yang lemah istrinya, kita tangani istrinya. Tapi pertama harus datang dua-duanya dulu Pak. Iya harus dua-duanya Pak. Tiap berobat harus dua-duanya. Iya harus dua-duanya kita cek. Siapa yang lemah ini? Kalau yang lemah suaminya, ya cukup suaminya yang kita obatin. Kalau istrinya yang lemah, istrinya kita obatin. Terus Bapak, Pak Ustadz juga ngasih obat-obatan dari Pak Ustadz itu? Ya kalau dari saya itu obatnya cuma telur aja Pak. Telur ayam kampung sama air putih. Tapi kita cek dulu penyakit ini gimana. Kalau seandainya penyakit ini terlalu parah, saran saya ntar bisa ada jalan keluar lain. Bisa kita pindah ke ayam. Oh iya. Syarat-syarat yang lain Pak Ustadz? Kalau saran lain, syarat-syarat yang lain, syarat-syarat lain tidak ada Pak. Ya mungkin Pak Iwan bisa datang. Yang lebih baik Bapak datang aja ke tempat saya itu. Iya. Lalu Pak, Bapak tadi bilang bisa dari. Terima kasih Pak Iwan teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak bilang tadi bisa dari jauh di Batam, di Riau bisa. Bisa. Berarti ngirim foto? Iya harus ada fotonya. Atau pertama-tama datang dulu? Bisa langsung, kebanyakan ada yang langsung juga. Iya. Itu. Tapi kita pindahnya harus ada ayamnya, enggak langsung dipindah gitu, harus ada ayamnya. Gitu. Itu bagi penyakit berat ya, iya, Pak? Nanti Pak kita teruskan, ada telepon masuk lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Ibu Sukoco. Di mana? Di Tangerang. Silakan Ibu langsung kepada Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini saya mau nanya. Iya. Saya udah rumah tangga 7 tahun. Iya. Belum dikasih keturunan. Iya. Nah, saya kan udah kemana-mana tuh Pak ya, ke alternatif, ke dokter semua udah. Iya. Sampai sekarang belum ada hasilnya gitu. Iya. Terus dokter itu memutuskan, katanya saya ini pelengketan saluran tuba. Iya. Nah itu harus dioperasi gitu. Iya. Sampai sekarang saya belum mau operasi karena saya masih nyari alternatif lain. Iya. Gimana Pak itu caranya? Ya caranya sama aja kalau ke saya. Yang barusan ya Pak Iya Iwan, sama aja kayak penelpon yang barusan aja itu Bu, kita tangan kayak biasa aja. Kita lihat dulu, kita cek. Kalau ibu yang lemah berarti yang ibu yang kita obatin. Iya, kalau bapaknya nggak ada masalah. Cuma, berarti itu letaknya di ibu itu kelemahannya. Makanya ibu lebih baik ibu datang aja ke tempat saya, itu baru kita cek dulu. Oh ya, terus sekarang minta alamat bapak yang jelas di mana, Pak? Mohon maaf Ibu, nanti di acara kita akan tuliskan alamatnya, bisa Ibu catat. Nah, itu mungkin sudah keluar alamatnya, di akhir acara juga ada. Oh iya. Nah, terima kasih Bu Sukoco. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu kan kalau secara kedokteran suaminya tidak apa-apa, istrinya ada penyempitan itu lengket tubanya itu. Nah, apakah tetap dua-duanya harus datang, Bapak deteksi kembali atau satu? Kalau udah ketahuan si perempuan yang punya penyakit ya perempuannya aja. Tapi kan ada kemungkinan juga salah diagnosa sehingga lebih baik dua-duanya datang kepada Bapak. Yang lebih baik dua-duanya kita obatin dua-duanya. Meskipun suaminya enggak lemah, harus kita obatin dua-duanya. Mungkin lebih 1 kali, 2 kali itu. Lebih toxic. Iya. Ada telepon masuk lagi. Seru nih Pak rupanya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Dari mana Ibu? Saya dari Cilengsi, Silvi. Dari Ibu siapa? Kenapa dari Silvi? Namanya Ibu siapa Ibu? Silvi. Silvi. Oh, saya dengarnya dari Cilengsi, maaf. Iya, betul Silvi dari Cilengsi. Silakan langsung. Silakan saya langsung. mau tanya ya sama Bapak Ustadz itu. Iya. Itu kan tadi saya dengar kan saya kebetulan juga susah punya keturunan gitu ya. Iya. Terus kalau berobat kan tadi saya dengar harus membaca apa kayak Al-Fatihah atau ya. Iya, Kalau saya orang Kristen gimana Pak ya? Kalau Kristen juga sama Bu, agamanya Kristen baca berdoa agama Kristen. Oh gitu. Iya, lain. Kalau Islam lain. Kalau Islam harus baca syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali. Tapi kalau Kristen ya berdoa agama Kristen. Kalau Buddha gitu, juga berdoa agama Buddha. Berdoanya gimana tuh Pak? Ya berdoanya saya sendiri enggak tahu. Kalau orang Kristen kan enggak, maksudnya doa apa gitu? Doanya minta diberikan keturunan aja gitu. Iya, berdoa dulu agama Kristen apa berdoanya gitu langsung. Saya tadi bingung Pak, kalau soalnya saya juga tertarik sekali. Iya. Oh ya udah begitu aja Pak Ustadz. Iya Bu. Terima kasih. Yuk. Terima kasih.
Lalu Pak, oh jadi doa sendiri aja dengan niat, Iya, dengan niatnya berdoa. insya Allah diberikan keturunan gitu Iya, aja ya. iya, Jadi cepat. masing-masing terus Bapak baru melakukan Iya, ini. iya. Lalu Pak, kenapa mesti penyakit yang berat itu harus pakai ayam sih Pak? Apa bedanya yang telur tadi ayam gitu? Ya sebenarnya enggak ada perbedaan. Ada orang bilang ada perbedaan gitu. Kadang-kadang pakai telur juga banyak yang pada sembuh gitu. Kadang-kadang kalau pakai telur sampai sekali 2 kali enggak ada perubahannya. Memang saya Baru saranin, meningkat kita ayam pindah gitu. aja Pak. Tapi kita lihat dulu. Bisa enggak dipindah ini? Kalau bisa saya saranin, tapi kalau enggak bisa ya enggak bakal saya pindah. Ada telepon yang masuk Iya, lagi iya. Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Wah terputus mungkin. Iya. Pak tadi telurnya ditulis-tulis gitu kan Iya. Pak ya. Itu maksudnya apa? Termasuk amalannya? Ya itu kan Atau ada caranya, ada bagaimana? bacaan itu Kalimatus Soleman, ada apa supaya kalau Kalimatus Soleman itu artinya banyak. Ada bacaan ya kholik itu di Asmaul Husna itu yang artinya itu Maha Pencipta. Ada bacaan Yahu itu untuk permohonan. Itu. Jadi sesuai agama lah gitu iya, ya, doa-doa itu. semua Iya, ya Pak ya. Semua kumpulan doa semua. Lalu kenapa harus memilih ayam cemani Pak? Ada ayam hitam cemani itu kan ada khodamnya. Oh gitu. Iya, kalau yang cemani pasti banyak kan ada khodamnya. Khodam itu apa sih Pak? Khodam itu namanya khodam pembantu, ada penghuninya. Contohnya batu atau keris kan ada penghuninya. Itu. Jadi harus menggunakan ayam Harus itu. Kalau ayam cemani. lain nggak bisa Nggak gitu. bisa. Kalau pamer susah carinya Pak? Ya kan kadang-kadang ada orang yang nyari sendiri, ada orang yang pesan tempat Oh saya bisa gitu, juga. ya. Jadi harus segitu. Tapi itu khusus penyakit berat Iya, kan ya khusus Pak penyakit ya. berat. Lalu penyakit apa aja Pak yang Bapak sudah tangani selama Ya ini? penyakit segala macam penyakit ini, segala macam kebutuhan tamu ada, penyakit leukemia, kanker rahim, kanker payudara, itu. Yang ada, paling banyak iya, itu? Iya. HIV, AIDS bisa Pak? Banyak Insya- juga. Insya Allah. Udah ada yang sembuh, Bapak? Alhamdulillah. Oh begitu. Itu memang kalau penyakit itu saya suruh nyari sendiri ayamnya. Biar kasih pelajaran biar nggak berobat gitu lagi. Itu ada telepon yang masuk lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Toto. Toto Iya. di mana? Iya, di Seknek Kebayoran Lama. Oh, Iya. Kebayoran Lama. Pak Toto silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya cuma mau nanya, mungkin nggak terlalu berbobot gitu Pak. Cuman saya mau tanya gimana cara supaya gemuk gitu loh Pak. Supaya gemuk dimakani yang banyak, Pak. Wah udah banyak banget Pak. Aduh lemak saya kasihin ke Pak Toto. Saya pengen kurus Pak. Iya, iya. Ya Pak, gimana Pak? Mungkin bisa Ya, juga cara ya gitu. sama aja Ya, kalau saya makasih gitu aja Pak ya. Iya, terima kasih, Pak Toto. sama aja kalau gitu saya nanganin tamu sama aja, enggak ada perbedaan. Penyakit apa aja ya obatnya telur sama air. Itu aja saya. Memang kalau sakitnya lebih parah memang saya saran gitu. Apa kalau mamanya kita susah gemuk itu apa termasuk penyakit Pak? Ya memang bawaan orangnya juga bisa. Metabolisme Iya, tubuh kan ya. bawaan orangnya juga bisa. Tapi itu bisa juga datang ke Insya Bapak, Allah insya Allah itu, ya. Iya. Makanya yang datang ke rumah itu kan tidak semua penyakit. Iya. Itu tidak semua orang Oh, sakit. ada problema yang problem tadi rumah saya- tangga, Iya. ada yang urusan bisnis, ada yang urusan dagang, ada yang urusan tender. macam-macam ya, Pak, Iya ya. macam-macam gitu loh. Ada telepon yang masuk lagi Pak, Iya. menarik nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa? Ibu Nurul Di mana Ibu? di Putat. Iya. Silakan Ibu. Silakan langsung pada Pak Ustadz Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, saya punya batu di dalam ginjal saya, bisa Iya. dipindah Pak di ayam? Iya, Sayang sekali putus, tapi udah tahu tadi iya, ada batu ginjal. iya. Ya bisa dipindah nggak ke ayam Ya, atau hanya telur aja perlu? Ya kadang-kadang pakai telur aja cukup itu. Ya kadang-kadang ada yang saya pindah, ada kadang-kadang saya kasih apa ramuannya bikin sendiri. Oh ada ramuan yang bisa Iya, dipindah paling juga? ramuannya kalau sakit batu itu batu kadang-kadang ginjal. saya suruh minum daun sirih aja. Oh daun sirih banyak-banyak. Iya, daun sirih 9 lembar dikasih air 11 gelas direbus sampai matang. Sisanya berapa? Saatnya sisanya 7 gelas ya diminum sehari 3 kali. Lalu Pak, Itu. kalau mamanya gitu ntar batunya keluar gitu Pecah, lewat air seni? hancur sendiri kayak tepung Kayak gitu. pasir-pasir gitu, Iya. ntar keluar Itu. Ada gitu. yang gitu, ada yang bisa saya pindah gitu. Ada yang masuk lagi telepon Iya. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz Iya, ya. waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Saya dari Jakarta juga nih. Pondok apa? Pak Tri ya. Pak Tri, Iya. silakan. Gini Pak Ustadz ya. Iya. Saya punya putra nih. Iya. Di tubuhnya itu ada tonjolan-tonjolan, benjolan Pak Iya. Ustadz ya. Apakah ini bisa disembuhkan karena Allah begitu ya Pak Ustadz? Kalau masalah disembuhkan itu semua karena Allah Pak ya. Iya. Tapi tetap sama saya usahain. Oh gitu Ustadz. Iya, saya usahain. Kita minta sama Allah tuh supaya cepat sembuh. Iya, gitu. Tapi kalau Benjolannya, mohon maaf Pak, Iya. tonjolannya apa Pak? Eh, Tumor atau apa? Itu justru itu saya mau
konsultasi dengan Ustadz itu semacam tonjolan banyak sekali gitu ya. Ketahuannya itu setelah dewasa gitu, Bu. Iya, memang ada kayak gitu, Pak. Pasien saya sendiri juga ada kayak gitu. Oh, gitu ya. Ada benjolannya sampai 23 ada. Oh ya? Iya, pindah-pindah, ada di belah sini tumbuh lagi, belah ini tumbuh lagi. Akhirnya sama saya, udah Pak, ini enggak usah pakai telur, ya pakai telur, tapi ini kalau bisa dipindah aja lah. Oh begitu saja. Ya, kebetulan. Kira-kira jam berapa itu ya bisa saya ke sana ya? Saya prakteknya dari jam 10 sampai selesai, Pak. Oh, jam 10 malam pagi? Pagi sampai selesai. Pagi. Iya. Setiap hari atau gimana Ustaz? Setiap Rebo sama Minggu. Oh begitu. Tapi kalau datang ke rumah saya itu daftar dulu, Pak, karena begitu. pasiennya banyak. Oh gitu saja. Mungkin Iya. Bapak bisa siapkan nanti kita ada alamatnya dicatat ya Pak ya. Terima bisa kasih Bu. ditelepon. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, kalau umpamanya kayak benjolan gitu-gitu tuh sebenarnya disebabkan apa sih Pak? Ya mungkin aja kebanyakan lemak juga bisa, Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi bisa. bukan misalkan kita punya kesalahan gitu terus kita jadi sakit itu atau Ya juga bisa dikerjain orang juga bisa. Ada lagi yang sampai korengan sebadan juga ada dikerjain orang. Ada yang enggak. Itu ada lagi yang kebetulan orang Citayam itu juga ada. Itu parah banget, sebadan ini pada korengan semua. Baju aja pada nempel ke kulit. Akhirnya sama saya lihat, oh ini parah nih, kita pindah. dipindah ke ayam itu terus sembuh. Iya, jadi sembuh. membaik lagi. Tapi Iya. memerlukan waktu dong Pak. Ya memerlukan kalau waktu itu. Mungkin bersihnya tuh mungkin sebulan. Ya kayak ular gitu melungsungin jadi. Oh, ganti kulit gitu ya Pak Iya, ya? kan pada nempel semua, sebadan bukan tangan aja sebadan. Jadi kalau pakai baju itu kalau nyopot susah. Oh, baiklah Pak, menarik Iya. sekali perbincangan Iya, kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, Iya. tapi sayang waktunya terbatas Iya, ya Pak iya, ya. Nanti iya. mungkin ketemu lagi lain waktu. Iya, iya. Pemirsa, itulah tadi dialog dengan Bapak Ustadz Haji Hasyim Asyari. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu, karena kita akan melihat pariwara berikut dan kita akan kembali setelah ini. Semangat? Semangat! Kalau gitu kita bertemu lagi dalam acara Kurma, Kuis Ramadan Anak. Apa salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim? Bisa dibakar api. Bisa dibakar Iya, api. tidak bisa dibakar oleh api. Ayo Rakna. Air. Aku bawa kue, pastel, lontong isi, dan teh manis. Setelah seharian puasa, alhamdulillah takkan tergapai cita daku, karena ku tahu hanya kaulah yang. Pemirsa, Anda masih bersama Antv dalam acara Alternatif. Dan pemirsa, menurut ahli pengobatan alternatif bernama Mbah Banten yang membuka prakteknya di Sumedang, Jawa Barat, semua penyakit itu disebabkan oleh makanan dan juga perbuatan kita. Karena itu ada baiknya kalau kita menghindari makanan-makanan yang dapat menimbulkan penyakit, dan kita juga harus tidak lupa untuk memohon ampunan dosa yang kita lakukan. Setiap hari harus memohon ampunan dosa, pemirsa, itu lebih baik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita simak saja liputan berikut ini. Pengobatan yang dilakukan oleh Mbah Banten dimulai dengan mendiagnosa penyakit. Caranya cukup unik, yaitu dengan menuliskan petikan ayat suci Al-Quran di bagian tangan atau punggung pasien. Dengan cara itu, konon ia dapat mengetahui jenis penyakit pasiennya. Menurutnya, walaupun penyakit bermacam-macam, penyebabnya hampir sama, yaitu makanan dan perbuatan orang yang bersangkutan. Karena itu, agar bisa sembuh, kita harus menjauhi makanan penyebab penyakit dan tidak lagi berperilaku menyimpang. Selain itu, kita juga diharuskan meminta maaf kepada Tuhan atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Sumber daripada penyakit itu semuanya dari khalaqal insana min alaq. Manusia hidup dari segumpalan darah. Darah itu sumber daripada makanan. Kalau kita memakan barang haram, maka darah akan haram, akhlak pun akan haram jada, anak pun akan haram jada. Itulah yang jadikan penyakit. Selain dengan doa, Mbah Banten juga mengobati pasiennya dengan kapsul yang dibuatnya sendiri, yang bahannya antara lain organ tubuh unta dan menjangan.
Dengan metode pengobatan yang dilakukannya, berbagai penyakit dapat dibantu kesembuhannya, antara lain kanker, darah tinggi, diabetes, hingga sinusitis dan migrain. Pemirsa, tayangan tadi mengantar kita ke ujung acara dan sayang sekali kita harus berpisah. Dan kepada Bapak Ustadz Hasyim Asyari, terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Banyak sekali insya Allah manfaat yang bisa diterima. Alhamdulillah. Nah pemirsa, saya Hana Sajida dan kerabat kerja Antv mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan pengisi acaranya adalah Bapak Bijak Bestari mengenai hipermetafisik. Kami di studio semua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini insya Allah pernah di jalan ya, maaf dulu Pak, bisa aja dulu sering jajan, bisa aja itu. Kalau orang sering jajan itu lama kelamaan itu efeknya kalau udah keluarga nggak bisa punya keturunan karena udah kebuang semua. Contohnya bukan berarti Bapak sering jajan loh Pak. Itu bukan maaf itu Pak ya, itu. Jadi itu bisa membuat lemah. Iya, itu kalau orang sering jajan kebanyakan. Tapi insya Allah masih bisa diperbaiki. Insya Allah lah kita lihat dulu siapa yang lemah. Kalau seandainya yang lemah suaminya, ya kita tangani suaminya. Kalau yang lemah istrinya, kita tangani istrinya. Tapi pertama harus datang dua-duanya dulu Pak. Iya, harus dua-duanya Pak. Tiap berobat harus dua-duanya. Iya, harus dua-duanya kita cek. Siapa yang lemah ini? Kalau yang lemah suaminya, ya cukup suaminya yang kita obatin. Kalau istrinya yang lemah, istrinya kita obatin. Terus Bapak, Pak Ustadz juga ngasih obat-obatan dari Pak Ustadz itu? Ya kalau dari saya itu obatnya cuma telur aja Pak. Telur ayam kampung sama air putih. Tapi kita cek dulu penyakit ini gimana. Kalau seandainya penyakit ini terlalu parah, saran saya ntar bisa ada jalan keluar lain, bisa kita pindah ke ayam.